Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dokan Kubong, mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan Hukum, kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan lagi bab 4, yaitu kewenangan pemerintah, yang mana sudah disampaikan oleh Ibu Bunga waktu kemarin. Nah, apa sih kewenangan itu? Jadi, kewenangan adalah jantung dari kekuasaan administratif yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Dan kita tidak hanya akan mendefinisikan kewenangan, tetapi juga menganalisis dari mana ia berasal, bagaimana ia berpindah, dan yang terpenting bagaimana ia dibatasi agar tidak disalahgunakan. Mari kita mulai dengan prinsip dasarnya. Masuk ke bagian pertama, ada asas legalitas. Sebagai fondasi kewenangan, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kita harus memahami prinsip fundamental yang melandasi semua ini, yaitu asas legalitas. Asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar atau landasan hukum yang sah. Tidak ada satupun keputusan atau tindakan pemerintah yang boleh dilakukan tanpa peraturan perundang-undangan yang memberinya kewenangan. Nah, ada pula pentingnya asas legalitas. Yang pertama, perlindungan hak warga negara. Asas ini berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Jika pemerintah bertindak tanpa dasar hukum, maka tindakan itu adalah pelanggaran. Nah, yang kedua, kepastian hukum. Asas ini memastikan adanya kepastian dan prediktabilitas dalam setiap tindakan pemerintah. Kita tahu apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh negara. Nah, dengan pemahaman ini, mari kita lihat bagaimana kewenangan itu tercipta dan disalurkan. Masuk ke bagian kedua, ada 3 cara memperoleh kewenangan. Cara yang pertama ada atribusi, cara yang kedua ada delegasi, dan cara yang ketiga dan terakhir ada mandat. Kewenangan tidak muncul dari ruang hampa. Kewenangan diperoleh melalui 3 cara yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Masuk ke cara pertama, ada atribusi. Atribusi adalah cara yang paling mendasar dan asli. Ini adalah pemberian kewenangan baru langsung oleh peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang atau undang-undang dasar. Kewenangan ini bersifat konstitutif, artinya ia menciptakan kewenangan itu sendiri. Nah, ada pula karakteristik kuncinya. Yang pertama ada kewenangan asli. Tidak ada pihak lain yang pernah memiliki kewenangan ini sebelumnya. Yang kedua ada otoritas tertinggi. Kewenangan atribusi tidak bisa dikesampingkan atau dibatasi oleh kewenangan di bawahnya. Contoh detailnya, pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan atribusi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kewenangan atribusi kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Nah, masuk ke cara yang kedua ada delegasi. Delegasi adalah penyerahan kewenangan dari suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat lain. Yang paling penting untuk diingat dari delegasi adalah tanggung jawab ikut beralih. Nah, ada pula konsekuensi hukumnya. Perpindahan kewenangannya. Yang pertama ada perpindahan kewenangannya. Pendelegasi kehilangan kewenangannya atas urusan yang didelegasikan. Yang kedua ada tanggung jawab beralih. Segala konsekuensi hukum termasuk gugatan di pengadilan akan ditujukan kepada delegataris. Contoh detailnya, Menteri Keuangan diberikan kewenangan atribusi untuk memungut pajak,
tapi ia mendelegasikan sebagai kewenangannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sejak delegasi itu, DJP yang bertanggung jawab penuh atas pemungutan pajak. Nah, catatan pentingnya, delegasi hanya sah jika ada dasar hukum yang memperbolehkan. Dan cara yang terakhir, yang ketiga, ada mandat. Mandat adalah pelimpahan kewenangan untuk bertindak atas nama orang lain. Perbedaannya sangatlah tipis, tetapi sangat krusial dengan delegasi. Dalam mandat, kewenangan dan tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat. Nah, konsekuensi hukumnya, yang pertama ada kewenangan tidak beralih. Penerima mandat hanya bertindak sebagai tangan kanan pemberi mandat. Nah, yang kedua ada tanggung jawab tetap. Apabila terjadi kesalahan pertanggungjawaban, hukum tetap ada pada pemberi mandat. Contoh detailnya, seorang menteri memberi surat mandat kepada Direktur Jenderal untuk menghadiri konferensi internasional dan menandatangani sebuah kesepakatan meskipun Direktur Jenderal yang menandatangani secara hukum. Kesepakatan itu mengikat menteri. Fungsi praktis, mandat sering digunakan untuk efisiensi birokrasi, memungkinkan pekerjaan berjalan tanpa perlu menunggu pejabat yang berwenang. Nah, masuk ke bagian 3, ada kontrol terhadap kewenangan, yaitu konsep diskresi dan penyalahan guna wewenang. Kewenangan seperti pedang bermata dua. Jika tidak dikendalikan, ia bisa menjadi alat sewenang-wenangan. Nah, disinilah peran penting dari diskresi dan kontrol hukum. Nah, masuk ke diskresi. Diskresi adalah keleluasaan atau kebebasan bertindak bagi pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur atau belum diatur oleh undang-undang. Diskresi bukan berarti bertindak semaunya, melainkan sebuah instrumen vital untuk menjaga pemerintah tetap responsif dan efektif di tengah dinamika masyarakat. Nah, ada pula tujuan diskresi. Yang pertama ada mengisi kekosongan hukum, yang kedua ada memberikan solusi atas situasi yang mendesak, yang ketiga ada mengoptimalkan pelayanan publik, dan yang keempat batasan hukum terhadap diskresi. Meskipun fleksibel, diskresi memiliki batasan ketat, dan ada dua doktrin hukum utama yang mengontrolnya. Nah, yang pertama ada larangan penyalahgunaan wewenang. Ini adalah doktrin yang paling penting. Diskresi tidak boleh digunakan untuk tujuan di luar kewenangan yang diberikan. Misalnya, seorang pejabat menggunakan diskresi untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Nah, yang selanjutnya ada asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB. Ini adalah standar etika dan moral yang harus dipatuhi. AUPB berfungsi sebagai rambu-rambu yang mengarahkan penggunaan diskresi. Contohnya, AUPB fundamental. Asas profesional bertindak berdasarkan ilmu keahlian. Dan ada asas profesionalitas, yaitu keputusan harus seimbang antara kerugian dan manfaatnya. Selanjutnya ada asas keadilan dan kewajaran, memperlakukan semua pihak secara adil tanpa diskriminatif. Nah, peran peradilan tata usaha negara atau PT-UN, semua batasan ini pada akhirnya diuji di ranah hukum. PT-UN memiliki kewenangan untuk menguji legalitas tindakan administrasi negara, termasuk keputusan yang diambil melalui diskresi. PT-UN dapat membatalkan keputusan pemerintah jika terbukti melanggar hukum atau menyalahi AUPB. Nah, sampai kita ke penutup. Sebagai penutup, mari kita rangkum. Kewenangan pemerintah adalah konsep yang kompleks, namun sangat terstruktur. Ia lahir dari atribusi,
dapat disalurkan melalui delegasi atau mandat dan dilumasi dengan diskresi untuk tetap relevan. Namun, semua itu harus tunduk pada asas legalitas dan dibatasi oleh prinsip-prinsip pemerintah yang baik. Mungkin sekian dari pendapat saya tentang Pak 4. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.